Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video review toko dari sisi front end ya, dari sisi customer yang lihat. Yang saya adakan insya Allah setiap Senin jam 19.30. Ini sudah yang ke-23 minggu. Wow, udah hampir setengah tahun saya melakukan bedah toko. Dari sisi front end saya mengomentari dan ya mudah-mudahan ada faedah yang bisa diambil. Bagi saya sih ini saya suka banget segmen ini karena jadi studi kasus. Kayak contohnya video ini tuh kan berawal dari karena saya lagi riset soal ini, terus ada yang tokonya pengen di-review soal ini juga, jadinya saya sambil menyelam minum air. Saya lagi riset sambil dibikin juga videonya. Ini sebagai studi kasus buat saya, buat teman-teman juga bisa studi kasus, dan buat teman-teman yang mau di-review tokonya, isi aja Google Form di deskripsi di bawah ada di ganirozaki.com. Isi aja, cuma saya nggak janji bisa kapan ya. Yang isi itu udah 200 lebih lah, 200 hampir 300 kalau nggak salah. Dan ini baru minggu ke-23. Jadi kalau mau isi aja, tapi jangan berharap segera di-review, oke? Dan saya juga nggak bisa menjanjikan saya memilih yang mana di-review itu ya. Ya, seenaknya aja. Mohon maaf ya teman-teman. Oke, kita mulai. Minggu ini saya mau review toko Al-Quran. Toko Al-Quran namanya Al-Quran Custom Kekinian. Ini tokonya nih. Ini tokonya Al-Quran Custom Kekinian. Sekalian saya endorse ya. Ini saya tanpa dibayar. Teman-teman yang nyari Al-Quran boleh cari di Al-Quran Custom murah. Tapi di sininya Al-Quran Kekinian ya. Di URL-nya Al-Quran Custom Kekinian, tapi di sininya di nama toko Shopee-nya Al-Quran Custom Murah. Oke. Dia 6.200 ulasan, baru kurang dari 3 tahun. Oke, produknya baru 41. Ini produknya dia yang terlaris adalah produk custom. Ini yang saya perhatiin sih yang custom itu custom covernya aja. Jadi ada yang cover untuk bukan Al-Quran custom isinya ya, kan nggak boleh. Jadi yang di custom itu covernya misalkan untuk pernikahan atau untuk sekolah misalkan. Jadi Al-Quran sekolah A B C D dan lain sebagainya itu di custom. Ini murah sekali menurut saya 39.000 dan seterusnya. Ini yang saya review. Kenapa saya memilih toko ini? Karena saya juga lagi jualan Al-Quran. Saya juga lagi menyobain jualin Al-Quran di toko saya. Ini toko saya nih, jual Al-Quran. Jadi nama toko saya namanya Baju Yuli, jualan fashion sebetulnya, tapi jual juga Al-Quran deh, nggak apa-apa. Ya siapa tahu ada cuannya ya nggak apa-apa. Saya jual juga dengan margin yang lumayan banget. Nah, ini saya jual Al-Quran, ini juga jual Al-Quran, Al-Quran kisah, satu lagi Al-Quran tahfiz per juz. Yang saya jual memang lebih mahal, bahkan lebih mahal dari bukan bahkan apa kenapa saya bilang lebih mahal karena di Gramedia aja nih produk yang sama nih, ini produk yang sama nih, sama ya, nih tuh sama tuh, di Gramedia itu dijual 179.000, saya jual 332.500. Wah, nggak akan laku dong ya, nggak apa-apa sih, saya cuma nyetok satu, itu pun sampel lagi gratis. Jadi laku alhamdulillah banget, nggak juga nggak apa-apa. Jadi kami cuma effort photoshoot sama video review seperti ini, video review dan photoshoot. Nah, photoshootnya karena kami punya tim kami ada fotografer in-house sih. Jadi nggak terlalu susah untuk melakukan photoshoot. Nah, itu kenapa saya milih toko si Al-Quran ini, karena saya juga sambil riset karena saya lagi jualan Al-Quran. Jadi di video ini saya mau share hasil riset saya terhadap jualan Al-Quran. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang menarik, bisnis cetak mencetak itu skemanya kurang lebih seperti ini loh teman-teman. Jadi ini ilustrasi ya, ini rupiah, ini rupiah, ini Quran biasa, terus ada Quran tahfiz, ada Quran huruf ya apa perkata, sorry, ada Quran biasa, Quran tahfiz, Quran terjemah perkata. Itu HPP-nya saya yakin sama. Ini yang hitam ini adalah HPP. Saya yakin betul nyetaknya sama karena kertasnya gitu-gitu juga, tintanya juga gitu-gitu juga, printernya juga gitu-gitu juga. Apa cara mencetaknya gitu-gitu juga. Yang berbeda kan konteksnya. Yang berbeda adalah eh, apa ya, kata-kata di printannya, terus layoutnya dan lain sebagainya. Sekertasnya itu saya yakin semua Al-Quran yang diproduksi yang beredar di pasar Indonesia sekarang HPP-nya tuh kurang lebih sama. Ya katakanlah rata. Tapi ternyata harganya kan berbeda. Nah, ini harga jualnya saya bilang ini naik berbeda. Nih ada satu, dua.
Jadi yang Quran biasa mungkin marginnya cuma segini, terus Quran tahfiz marginnya segini, Quran terjemah per kata atau per huruf marginnya segini. Ini adalah namanya added value. Dan ini memang terjadi bukan terjadi, memang keniscayaan bisnis cetak mencetak. Contoh lagi nih, buku umum, terus buku motivasi, terus buku bisnis. Buku umum tuh ya marginnya kecil. Buku umum tuh kayak apa? Kayak yang udah lama banget diproduksi, misalkan buku pelajaran yang cuman apa ya? Yang cuman ada perubahan sedikit-sedikit setiap tahun, terus buku buku zikir pagi dan petang untuk yang muslim, lalu buku apa lagi ya, ya buku yang umum-umum lah, itu murah-murah karena saya yakin marginnya tipis sekali, marginnya tipis, tapi HPP-nya sama, mau buku motivasi kayak mau buku bisnis itu marginnya berbeda, tapi HPP-nya saya yakin sama. Jadi mau cetak buku, cetak Quran itu pas saya yakin HPP-nya nggak jauh berbeda. Karena apa? Sederhana, kertasnya gitu-gitu juga, tintanya gitu-gitu juga, nggak pakai tinta emas kan, nggak pakai tinta tinta aluminium kan, ya tinta itu aja cuma beda warna aja. Terus kartonnya itu juga dan seterusnya. Jadi yang membedakan itu adalah konteksnya, sehingga konteks itu ada added value di situ. Wajar kalau misalkan buku motivasi, buku bisnis itu mahal. Itulah kenapa kalau teman-teman cek dulu, ingat nggak ada buku viral namanya buku pelancar rezeki apa ya? Buku pelancar apalah itu, viral sekali di Facebook, atau mungkin saya kena serang terus si iklannya itu. Jadi buku itu tipis tapi dijual mahal, 200 atau 300 ribu, dan orang pada beli, padahal setipis ini paling HPP-nya menurut saya mungkin 5 ribu, 10 ribu, dan itu berarti tebal sekali dia punya margin, cuman iklannya juga tebal, dan mungkin karena orang pada mau beli, edit value-nya juga besar. Oke, bukunya tipis tapi isinya itu memang betul-betul membuat orang yang baca jadi jadi lancar rezekinya gitu. Ya mungkin aja sih kalau ada memang seperti itu namanya edit value. Edit value-nya tinggi. Inilah tipikal untuk bisnis cetak mencetak. Apalagi kalau misalkan bukunya itu lestari, evergreen, everlast. Contohnya buku yang everlast tuh kayak buku, ya buku-buku terkenal ya, Al-Qur'an juga kan dari tahun berapa. Terus buku apa ya, buku kayak buku ini kalau lokal, buku Pramudia Anantatur misalkan yang tetralogi Pulau Buru itu sampai sekarang orang pada baca. Bayangkan royaltinya dari zaman dulu sampai sekarang itu berapa kalau tidak membajak ya. Dan seandainya itu bisa dijaga, yang nyetaknya itu aja, bayangkan dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu yang sudah tercetak berapa. Ya itu makanya tipikal skema bisnis si cetak pencetak itu seperti ini. Jadi ditentukan oleh konteks untuk added value-nya dan HPP-nya sama. Jadi kalau teman-teman bisa bikin buku yang orang yang added value-nya tinggi, oh itu pasti marginnya tebal sekali, pasti margin tebal sekali. Dan untuk Quran, saya ingat betul Quran itu ada fase-fasenya. Ada masa trending, ada masa decline. Jadi wajar seperti saya sudah pernah bahas, namanya adalah produk life cycle. Jadi produk life cycle itu seperti ini. Nah, ada produk ketika dia R&D terus dia melanjak, terus ketika laris manis terus turun. Nah, ketika dia laris manis di sini, dia itu lagi harga tinggi-tingginya. Nah, contohnya adalah Quran tematik. Jadi Quran tahfiz, Quran huruf ini kan Quran tematik ya. Dan saya ingat betul nih, saya sampai ngeliat bahwa contohnya ini Quran bukan promosi ya. Ini saya beli Quran, tuh lihat ya, Quran Cordoba. Ini saya beli udah lama sekali. Harganya itu nyaris 1 juta. Lebih kalau nggak salah, lebih dari 1 juta rupiah. Dan sekarang Quran sejenis yang isinya adalah ada cerita-cerita, terus ada terjemahan perkata, lalu ada asbabun nuzul dan lain sebagainya, itu harganya nggak sampai 1 juta lebih. Jadi memang dulu ketika naik harganya mahal, ketika turun harganya juga turun, dan begitu seterusnya. Itu untuk Quran tematik. Itu yang hasil pengamatan saya. Lanjut. Nah, lalu setelah saya melihat toko beliau ini, toko Al-Quran Custom ini, saya semakin yakin bahwa orang itu beli Quran itu untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Karena saya pun setelah beli Quran yang harga 1 juta lebih ini, saya nggak pernah beli Quran lagi. Jadi saya valid bahwa eh,
customer yang mau jualan Quran itu adalah orang beli Quran untuk orang lain, entah untuk masjid, entah untuk pesantren tahfiz, entah untuk anaknya, entah untuk hadiah, entah untuk souvenir. Karena apa? Karena si beliau ini yang terlaris adalah Al-Quran custom cover suka-suka. Dimana tadi saya lihat ada nih kayak pernikahan Dewi dan Angga. Lalu Gania Gallery ini apa mungkin souvenir dari online shop mungkin ya. Lalu apalagi nih Farhan dan Mita tuh. Jadi ininya adalah Al-Qur'an. Jadi sudah disempitkan ya. Jadi kita tahu bahwa jadi kita bisa mendapatkan customer persona kita adalah orang yang beli Quran, bukan kita ya orangnya. Customer persona jualan Quran itu adalah untuk orang beli Quran untuk orang lain. Ini valid. Saya sudah menduga-duga. Terus pas saya lihat pas mau nge-review si toko ini, si toko Al-Quran custom kekinian ini ternyata memang valid bahwa yang terlaris adalah ngebeliin untuk orang lain. Itu. Lalu saran saya ya buat toko ini perbanyak Quran tematik. Jadi saya lihat ini kan eh, Qurannya Quran cover custom suka-suka, ini terjemah perkata, ini tematik, lalu custom nulis nama dan sebagainya. Ini bagus, saran saya tambahin yang tematik. Kenapa? Seperti saya tadi bilang, dulu saya beli yang Quran ini, nih, Quran ini dulu saya beli 1 juta lebih harganya. Sekarang harganya kayaknya nggak sampai sejuta deh. Eh, kita cek langsung ya, sebentar. Waduh, oke. Kayaknya nggak saya cek deh. Bisa nggak ya? Saya cari sebentar. Boleh deh dicek sebentar. Saya mau di post tapi nggak bisa. Quran Cordoba. Sekarang udah banyak banget Quran tematik seperti itu. Quran Al-Hafiz, Quran Hijaz, dan lain sebagainya itu udah banyak banget. Nah, ini Quran Cordoba. Al-Ihsan tuh. Ini ya, bukan Al-Hafiz. Tuh udah banyak banget kompetitor si Quran Cordoba ini. Dulu padahal viral banget Al-Quran Cordoba, Amazing Al-Quran, Al-Hufaz tuh macam-macam. Ya begitulah. Dulu saya sampai 1 juta lebih. Jadi saran saya perbanyak yang tematik buat toko ini, cari yang trending, yang demand, yang permintaannya itu lebih besar daripada supply. Carinya taunya gimana ya harganya mahal. Kan anda pasti tahu HPP Quran tuh bikinnya berapa dan kalau ketika dijual 200 ribu masih orang 300 ribu lah misalkan orang masih mau beli berarti itu lagi trending, lagi banyak yang nyari. Atau jadi trendsetter sekalian. Wah, ini keren. Jadi misalkan Anda bikin Quran tematik Inggris, Indonesia, Arab, Inggris, Indonesia, Jawa misalkan. Wow, itu keren jadi trendsetter, itu juga keren. Jadi saran saya memang gameplaynya untuk jualan Quran itu adalah di Quran tematik. Karena terbukti si orang ini pun bukan jualan Quran yang normal, yang biasa orang baca. Cuman jualan Quran yang custom tadi, custom nama. Tapi saran saya itu lanjutkan yang custom nama lanjutkan, yang Quran tematik juga lanjutkan. Lalu terakhir, saran saya ini untuk jualan Quran itu main FB Ads masih possible, sangat-sangat possible daripada di marketplace saja ya. Marketplace tetap jalan, FB Ads juga saran saya dijalankan. Jadi landing page dan sebagainya jalankan. Karena apa? Karena untuk di Facebook sepengalaman saya untuk dapat satu transaksi itu bisa 30 ribu sampai 100 ribu rupiah, 30 ribu rupiah sampai 100 ribu rupiah. Dan untuk jualan Quran margin segitu masuk yang saya bilang tadi. HPP-nya tuh pasti segituan. Feeling saya tuh satu Al-Quran ukuran A5 ya, praduga saya tuh mungkin HPP-nya 20 ribu sampai 25 ribu. Jadi kalau jual katakanlah tambah 100 ribu aja, 130 ribu, itu masih masuk, orang masih mau-mau aja beli asalkan itu story-nya juga bagus, orang jadi mau beli. Itu nyambungnya ke bagaimana si kualitas iklannya, di mana menurut saya sekeren-kerennya sekeren-kerennya kualitas iklan Facebook itu saya cuma bisa dapat 0,5% conversion rate-nya. Kalau di marketplace saya bisa 2-3%, tapi kalau di Facebook itu 0,5% tuh saya udah bangga banget. Nggak tahu ya kalau yang lain tuh saya.
Dan seperti biasa kalau Facebook itu ya ada pain, ada solution, ada promo, terus ada sedang membeli. Sedang membeli itu apa? Misalkan di atasnya ada Gani sedang membeli produk ini, terus Rozaki sedang membeli produk ini, terus Bababa sedang membeli produk ini, yaitu itu gameplay di Facebook Ads. Jadi saran saya coba belajar Facebook Ads, atau kalau sudah ya bagus lanjutkan dan hajar terus si Facebook Ads ini, karena si Quran ini memang tidak price sensitif, khususnya yang tematik, sekali lagi yang tematik. Oh, itu aja video ini sampai 15 menit. Mohon maaf kalau ada yang nonton sampai akhir. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak serius, karena jujur ini sekaligus saya riset juga apa yang saya pelajari, karena apa yang lagi mau saya jual, karena saya juga lagi jual Quran di toko saya, walaupun nggak nyambung tapi nggak apa-apa, kenapa enggak. Ya terima kasih banyak buat yang punya toko, laris jualannya, buat yang jual produk serupa juga semoga laris jualannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.